Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua Sepekan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sejak Juli 2020 telah mencetak kartu keluarga dan akta kelahiran dengan sistem barcode atau kode QR. Hal itu juga gunanya memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan. Sementara itu pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin masih dilakukan secara online melalui nomor WhatsApp. Sedangkan layanan tatap muka bisa dilakukan hanya dalam hal yang sifatnya mendesak. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sejak Juli 2020 telah mencetak kartu keluarga dan akte kelahiran dengan sistem barcode atau kode QR. Hal itu untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kependudukan di Kota Banjarmasin. Tak hanya itu, menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Rijani Setiawan, kelebihan dari sistem barcode tersebut selain dapat mencetak sendiri, juga menghindari adanya calo dan juga pemalsuan terhadap kartu keluarga tersebut. Nah, ini keuntungannya untuk titik barcode ini adalah meminimalisir warga supaya tidak terjadi kerumunan kan. Jadi cukup di rumah saja mereka melaksanakan pengurusan dokumen kependudukan. Untuk selanjutnya mungkin kaitan dengan karena pengurusan bisa dilakukan sendiri, kita bisa meminimalisir perantara itulah. Jadi itu ada manfaatnya untuk titik barcode ini. Keuntungannya juga untuk titik barcode tidak perlu digalisir lagi untuk dokumen kependudukan tadi. Lebih jauh, Jani mengingatkan jika kartu keluarga hilang tidak perlu lagi dilaporkan ke kepolisian. Cukup dicetak secara mandiri menggunakan kertas HPS A4. Menurutnya, pelayanan sistem barcode ini sudah cukup lama, hampir 2 tahun. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham terkait tanda tangan elektronik itu. Terkadang masih banyak yang meminta legalisir untuk keperluan tertentu. Mohail, Banjar TV. Kota Banjarmasin memang sudah melakukan vaksinasi terhadap pelayanan publik, seperti halnya aparatur sipil negara lingkup Pemko Banjarmasin. Namun hal itu ternyata tak membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus membuka layanan tatap muka untuk pelayanan administrasi kependudukan. Pasalnya semua pelayanan kependudukan, mulai dari pembuatan akte hingga kartu keluarga, masih konsisten dilakukan secara online melalui nomor WhatsApp. Setidaknya hal itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin, Rijani Setiawan, saat ditemui di ruang kerjanya. Menurut Rijani, belum dibukanya layanan tatap muka lantaran masih menunggu adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Pemko Banjarmasin. Di samping itu, kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin masih terbilang tinggi, apalagi saat ini juga sedang banyak klaster perkantoran. Jadi sepanjang masih pandemi ini belum berakhir, kami riskan kayaknya untuk membuka tatap muka lagi. Jadi kita menunggu dari Pemko juga kebijakannya, dan pusat juga kan kebijakannya seperti apa untuk pembukaan tatap muka ini. Jadi kita menjaga juga karyawan-karyawan kita kan terkait pandemi ini. Lebih dari itu, belum dibukanya pelayanan tatap muka ini juga untuk melindungi ASN seperti di pelayanan kantor Disduk Capil sendiri karena masih banyak yang belum divaksin. Pelayanan tatap muka bisa dilakukan hanya dalam hal yang sifatnya mendesak. Mohail, Banjar TV. Pemirsa, berikutnya fenomena vandalisme, pengerusakan atau pencurian fasilitas umum khususnya di wisata Siring menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Banjarmasin. Pengawasan dan tindakan terus tegas dilakukan pemerintah, dibantu aparat perlu ditegakkan guna memberikan efek jera bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu juga untuk bersinergi bersama melakukan pengawasan dan meminta kesadaran warga untuk menjaga fasilitas umum yang menjadi ikon wisata Kota Banjarmasin.
Rusaknya fasilitas umum di kawasan Siring Banjarmasin menuai kritik wakil rakyat di DPRD Banjarmasin, meminta fenomena vandalisme itu jangan dibiarkan berlarut-larut. Pengawasan ketat seluruh komponen, mulai pemerintah dibantu penegak hukum, harus sejalan dan sanksi tegas harus ditegakkan guna memberi efek jera kepada oknum warga pengutil pasum milik publik itu. Anggota Komisi 2 DPRD Banjarmasin M. Natsir menyatakan, kondisi ini tak bisa saling menyalahkan, melainkan harus dengan sinergi bersama melakukan pengawasan dan meminta kesadaran warga untuk menjaga fasilitas umum yang menjadi ikon wisata kota Banjarmasin. Tapi itu seperti Pol PP ataupun apa yang berkompeten itu harus benar-benar serius menjaga atau mengamankan wilayah di sana, dan harus ada tindakan aparat yang tegas terhadap pelaku-pelaku itu. Karena kalau itu dibiarkan, karena itu merugikan fasilitas publik, dan saya berharap juga kesadaran dari masyarakat itu bukan pihak pemerintah ataupun aparat, tapi tolong jaga bersama-sama agar untuk kebaikan kota Banjarmasin kita. Belum dibukanya fasilitas wisata Siring di musim pandemi ini justru menimbulkan masalah baru, berakibat rusak dan hilangnya beberapa fasilitas umum penunjang objek wisata di pinggir Sungai Martapura. Dari pantauan Banjar TV, di Siring 0 km, deretan baterai di dalam box penerangan solar cell raib digondol maling. Di Siring Pasar Terapung, plat besi penutup tiang penyangga juga hilang beberapa bagiannya. Oleh pihak pengamanan di UPT Siring, terduga pelaku sempat diamankan polisi, namun kembali dilepas karena alat bukti yang ditemukan tidak memenuhi ketentuan. Risna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kacang jaruk renyah dan wangi bisa jadi cemilan enak bagi keluarga dan tamu di rumah. Untuk mendapatkannya sangatlah mudah, banyak terdapat di minimarket dan warung tradisional di sekitar kita. Salah satunya ialah produksi kacang jaruk R2 Kandangan milik Risnawati warga Hantarukung, Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Sejak tahun 2007, resep turun-temurun keluarga sangat banyak diminati warga. Pemasarannya pun sudah merambah di wilayah Banjarmasin, Martapura, Rantau, Margasari, dan kawasan hulu sungai lainnya. Untuk memperpanjang umur simpan dan meningkatkan nilai ekonomisnya, kacang tanah bisa diolah menjadi berbagai jenis produk makanan. Salah satunya adalah produk kacang jaruk 2R Kandangan milik Risnawati warga Hantarukung, Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur, Hulu Sungai Selatan. Sejak tahun 2007, berkat resep turun-temurun dari keluarga, sampai sekarang perkembangan kacang jaruk miliknya sangat banyak diminati warga. Pemasarannya pun sudah merambah wilayah Banjarmasin, Martapura, Rantau, Margasari, dan kawasan hulu sungai lainnya. Risna mengaku dapat memproduksi kacang jaruk 20-30 kg setiap harinya. Mulai menjaruknya tuh biasanya ulun bisa menjaruknya tuh 2 jam menjaruknya. Udah itu menjamur sampai bisa hendak menyangat tuh sekitar 3-4 jam tergantung kondisi cuaca. Bilanya cuacanya panas sekitar 3 jam kau sudah langsung disanga. Kami ulan baulah rajin tuh kami baulah ada yang harga 1000-an. Bila harga seon per onnya 8.000 dari kami. Bila harga per kilonya 70.000. Bila harga sepaknya yang bahagia ada bila isi selawe 20.000 dari kami ke toko. Mun baulah teh hari-hari tiap hari kami produksi itu 20 kilo, 20 sampai 30 kilo. Bila dalam tak main-main, omset yang didapatnya luar biasa, cukup untuk memenuhi keperluan hidup ketiga orang anaknya, yaitu kisaran 10 sampai 15 juta setiap bulan. Untuk usaha produksinya ini, Risna mempekerjakan 2-3 orang tetangga sekitar untuk tahap pembuatan kacang ke dalam kantong plastik dan pengantarannya ke berbagai toko. Harapannya dinas terkait dapat membantu dalam hal pembuatan izin usaha dan lainnya
di samping bantuan usaha pemasarannya. Abdiansyah Kandangan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita di Lintas Banua Sepekan edisi Minggu 21 Maret 2021. Saya Amiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, selalu jaga kesehatan Anda dan semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.